Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Senang sekali ya kita dapat bertemu di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker pada saat keluar rumah, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, selalu menjaga kesehatan badan dengan makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Yang kedua yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa dapat memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional. Yang kedua yaitu siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional dengan materi khusus untuk siswa-siswi kelas 6 SD, yaitu tolak peluru. Adapun manfaat dari pembelajaran kali ini yaitu 1. Melatih otot tubuh. Yang kedua, menjaga ketahanan tubuh. Ketiga, membangun keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan motorik, dalam hal ini keterampilan tolak peluru. Dan yang kelima yaitu membentuk tubuh ideal. Kita mulai dari pengertian tolak peluru. Apa itu tolak peluru? Tolak peluru adalah salah satu nomor cabang atletik. Atlet tolak peluru melempar bola besi yang berat sejauh mungkin. Berat dalam tolak peluru antara lain 1. Untuk senior putra beratnya 7,257 kg. Untuk senior putri yaitu 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Sedangkan untuk junior putri yaitu 3 kg. Meskipun termasuk dalam nomor lempar, namun istilah lempar peluru adalah kurang tepat. Karena pada kenyataannya peluru itu tidak boleh dilemparkan, tetapi ditolak dari bahu atau didorong dari bahu. Bagaimana cara menolak peluru yang betul? Hal ini perlu dipahami tentang analisis gerak melakukan tolak peluru. Menyangkut masalah teknik menolak peluru secara keseluruhan. Dalam tolak peluru, teknik-teknik yang harus diperhatikan adalah cara memegang peluru, meletakkan peluru di bahu, sikap menolak, gerakan menolak, sikap setelah menolak, dan awalan dalam tolak peluru. Kita mulai pembahasan dari cara memegang peluru. Ada 3 cara memegang peluru. Yang pertama, peluru diletakkan tepat pada dataran telapak tangan. Ibu jari dan keempat jari lainnya meregang, wajar dan rileks. Cara ini sangat mudah, tetapi kurang menguntungkan karena saat menolak pergelangan tangan dan jari-jari kurang berfungsi untuk melecut peluru.
Cara yang kedua seperti cara yang pertama, tetapi peluru agak digeser ke atas sehingga titik berat peluru terasa berada pada ujung telapak tangan, yaitu kira-kira pada pangkal jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari manis. Ibu jari menahan dan sedikit menekan pada peluru, sedangkan jari kelingking menahan secara wajar. Cara ini lebih baik daripada cara yang pertama karena pergelangan tangan dan jari-jari akan ikut berfungsi melakukan lecutan saat peluru ditolakkan. Bagi pemula termasuk anak-anak sekolah sangat sesuai memakai cara ini. Cara yang ketiga seperti cara yang kedua, tetapi peluru lebih digeser ke atas lagi sehingga titik berat peluru berada pada ruas-ruas jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Cara ini sebenarnya paling menguntungkan karena jari-jari dan pergelangan tangan lebih banyak berfungsi untuk melecutkan peluru. Tetapi cara ini hanya sesuai bagi atlet-atlet yang jari-jari tangannya kokoh dan kuat. Teknik selanjutnya yaitu cara meletakkan peluru di bahu. Sebenarnya peluru tidak benar-benar diletakkan di atas bahu atau pundak, tetapi agak turun ke depan melekat pada pangkal leher. Bagian peluru yang terletak antara ibu jari dan jari telunjuk sedikit melekat pada tulang selangkang atau clavicula. Sedangkan peluru bagian atas menempel pada pangkal dagu, rahang bawah. Pada posisi ini, siku dibuka tidak lebih dari 90 derajat. Teknik berikutnya yaitu sikap menolak. Sikap atau posisi badan saat akan menolak peluru adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluru dipegang dan diletakkan di pangkal leher. Yang kedua, berdiri di dalam lingkaran agak membelakangi sasaran. Tungkai kaki dijulurkan ke belakang hampir lurus namun rileks, serta berpijak pada ujung kaki. Posisi kaki kiri ini sedikit bergeser ke kiri dari garis tengah arah tolakan. Ketiga yaitu kaki kanan bertumpu dengan seluruh telapak kaki pada pusat lingkaran. Jarak antara tumit kanan dan ujung kaki kiri sekitar 3 kaki. Dalam posisi ini, jari-jari kaki kiri berada pada satu garis lurus dengan tumit kanan, atau dapat pula lebih ke belakang atau kiri sedikit. Yang keempat, lutut kanan ditekuk sedemikian rupa sehingga lutut ini kira-kira berada dalam satu garis vertikal dengan ujung jari kanan. Yang kelima, tangan atau lengan kiri diangkat rileks ke depan atas. Yang keenam, dari posisi badan seperti tersebut di atas, badan segera ditundukkan dengan disertai sedikit putar ke kanan, sehingga punggung, tengkuk, dan tungkai belakang kiri merupakan satu garis miring hampir lurus. Dagu
letak peluru, lutut kanan dan ujung jari kaki kanan berada dalam satu garis vertikal, atau letak peluru agak ke belakang sehingga besar berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang ketujuh, lengan kiri menggantung atau menjulur ke depan agak lurus dan rileks. Yang kedelapan, kepala rileks, pandangan mengarah ke bawah depan. Dalam posisi menolak itu, seluruh bagian badan rileks. Selanjutnya diteruskan dengan gerakan menolak. Teknik berikutnya yaitu gerakan menolak. Dari posisi atau sikap menolak, maka gerakan yang pertama yaitu menolak diawali dengan menolakkan kaki kanan sekuat-kuatnya sampai lutut lurus, sehingga pinggul terdorong ke depan dan agak berputar ke kiri, sehingga pinggul menghadap ke depan. 2. Saat itu pula bahu diputar ke kiri. Lengan dan bahu kiri jangan sampai turun, tetap diangkat kira-kira setinggi kepala, sehingga dada terbuka dan menghadap serong atas depan. Berat badan mulai pindah ke kiri. Yang ketiga, gerakan diteruskan meluruskan kaki kiri dengan kuat. Dan saat itu pula lengan kanan diluruskan untuk menolakkan peluru, disertai dengan lecutan pergelangan tangan dan jari-jari, terutama jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Yang keempat, pada saat gerakan menolak berlangsung, kedua kaki harus benar-benar lurus serong ke depan dan telapak kaki pada bagian ujungnya masih kontak dengan tanah. Jadi saat menolak tidak dilakukan dengan melompat. Yang kelima, menolakkan peluru. Sikap kepala dan dada harus tengadah, pandangan tertuju ke arah sasaran. Teknik berikutnya yaitu gerakan setelah menolak. Yang pertama, saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan dijulurkan ke depan ke arah sasaran. Demikian pula bahu dan lengan kanan dibiarkan menjulur mengikuti arah atau jalannya peluru. Yang kedua, agar badan tidak terjerumus keluar lingkaran, maka kaki belakang harus cepat dilangkahkan ke depan dan berpijak di dekat bekas telapak kaki kiri, yang saat itu pula kaki kiri telah ditarik atau diayunkan ke belakang. Perpindahan kaki belakang ke depan ini juga merupakan gerakan ikutan atau gerakan lanjutan. Yang ketiga, untuk mengeram agar badan tidak jatuh ke depan atau keluar lingkaran, hendaknya saat kaki kanan melangkah ke depan, lututnya harus segera ditekuk. Yang keempat, sehubungan dengan itu, maka lapangan atau lingkaran tolak peluru terdapat papan atau balap penahan yang berfungsi untuk menahan gerakan kaki agar tidak keluar dari lingkaran. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan, apabila bagian kaki penolak menyentuh bidang bagian dalam balok penahan, tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran. Tetapi bila menyentuh atau menginjak bidang bagian atas atau permukaan, hal ini dinyatakan sebagai suatu pelanggaran. Teknik selanjutnya yaitu awalan dalam tolak peluru. Awalan dalam tolak peluru
tergantung dari teknik atau gaya yang digunakan. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu gaya depan. Sikap permulaan sebelum melakukan awalan, posisi badan menghadap ke arah sasaran. Gaya ini kurang efisien, maka sekarang jarang dipakai. Gaya yang kedua yaitu gaya samping. Sikap pemula berdiri miring, sehingga arah tolakan di sebelah samping kiri bila menolak dengan tangan kanan. Gaya ini masih sering dipakai, terutama bagi atlet pemula, termasuk bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, dan sederajat. Yang ketiga yaitu gaya belakang. Sikap pemula badan membelakangi arah tolakan. Gaya inilah yang sampai saat ini banyak dipakai oleh atlet-atlet senior. Gaya yang keempat yaitu gaya putaran lempar cakram. Gaya ini hampir sama dengan gaya belakang. Hanya saja gerakan kaki tidak seperti gaya belakang, tetapi seperti gerakan kaki pada lempar cakram. Gaya ini paling sulit. Sampai saat ini belum begitu banyak orang memakainya. Dari keempat macam gaya tersebut, ada 2 gaya yang akan kita bahas, yaitu gaya samping dan gaya belakang. Kita akan membahas tentang tolak peluru gaya samping. Cara melakukan atau teknik tolak peluru gaya samping sebagai berikut. Yang pertama, peluru siap dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan pada pangkal leher. Yang kedua, sikap pemula berdiri miring, arah tolakan ke sebelah kiri badan. Lutut kaki kanan agak ditekuk. Kaki kiri dijulurkan ke belakang, agak lurus dan rileks. Berpijak pada ujung kaki. Tangan atau lengan kiri diangkat rileks setinggi bahu atau lebih tinggi. Berat badan sebagian besar pada kaki kanan. Pandangan ke depan bawah. Yang ketiga, sebelum meluncur ke kiri, kaki kiri diangkat ke depan, terus melingkar ke samping kiri dan kembali berpijak di tempat semula. Ayunan kaki kiri ini hanya merupakan gerakan pendahuluan saja. Untuk mencari keseimbangan, maka gerakan pendahuluan ini cukup dilakukan 2-3 kali saja. Yang keempat yaitu setelah keseimbangan badan benar-benar mantap, maka pada putaran atau ayunan kaki yang terakhir, kaki kiri tidak perlu diletakkan ke tanah, tetapi justru agak ditarik ke kanan, sehingga tungkai kiri berada di belakang kaki kanan atau lebih ke kanan lagi. Dari sinilah kaki kiri diayunkan cepat ke samping kiri dengan disertai tolakan kaki kanan. Tolakan kaki kanan harus datar dan rendah saja. Akhir dari gerakan meluncur ke kiri ini, kaki kanan mendarat terlebih dahulu, kira-kira pada pusat lingkaran. Sedangkan kaki kiri terus dijulurkan jauh ke samping kiri, sehingga saat berpijak ke tanah, ujung telapak kaki hampir atau sedikit menyentuh bidang dalam balok penahan. Saat inilah terjadi sikap atau posisi menolak seperti telah diuraikan terlebih dahulu. Teknik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tolak peluru gaya belakang. Yang pertama, peluru siap dipegang dan diletakkan pada pangkal leher. Yang kedua, sikap permulaan berdiri membelakangi arah tolakan. Kaki kanan tegak,
Kaki kiri terjulur agak lurus dan rileks ke belakang, berpijak pada ujung kaki. Berat badan sebagian besar berada pada kaki kanan. Tangan atau lengan kiri diangkat lurus dan rileks ke atas. Pandangan ke bawah atau ke depan, kira-kira 5-10 meter. Pada posisi ini, seluruh bagian badan harus rileks sambil berkonsentrasi dan mengatur pernafasan. Yang ketiga, secara bersamaan badan dicondongkan ke depan dan kaki kiri diangkat rileks ke atas, hampir datar dengan tanah. Lengan kiri turun lurus dan lemas depan bawah. Kemudian lutut kanan dan lutut kiri bersama-sama diletakkan sehingga paha kanan hampir menyentuh dada. Dari posisi ini, kaki kiri secara lurus atau dijejakkan atau diayunkan cepat ke belakang dengan disertai tolakan kaki kanan. Tolakan kaki kanan ke belakang ini harus rendah saja dan secepat mungkin agar gerakan meluncur ke belakang ini berjalan lancar dan tidak melambung. Selama meluncur ke belakang, badan tetap rendah dan dicondongkan ke depan serta masih mendatangi arah tolakan. Yang keempat, akhir dari lecutan ke belakang tadi diawali dengan merendahkannya kaki kanan terlebih dahulu, kira-kira pada pusat lingkaran. Disusul kaki kiri berpijak agak di sebelah kiri dari garis tengah. Bagian ujung kaki hampir atau sedikit menyentuh bidang dalam balok penahan. Pada saat kaki kiri ini berpijak, disinilah terjadi sikap atau posisi menolak. Yang kelima, dari sikap posisi menolak ini peluru segera ditolakkan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang lapangan tolak peluru. Bentuk lapangan tolak peluru sendiri yaitu berbentuk lingkaran. Diameter dari lingkaran tolak peluru yaitu 2,135 meter. Sudut pada titik tengah arah tolakan yaitu 45 derajat. Demikian materi tentang tolak peluru kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Indri Absari dari SD 013 Tarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.